Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ryan Farm, tempat kita berbagi pengetahuan seputar dunia peternakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu PMK atau biasa disebut dengan penyakit mulut dan kuku. Penyakit ini bukan hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan perekonomian peternak. Video ini akan membahas asal-usul PMK, cara penyebarannya, gejalanya, tindakan pencegahan, dan langkah pengobatannya secara lengkap. Tetap bersama saya di akhir video ini ya. Penyakit mulut dan kuku atau yang sering kita sebut juga dengan PMK adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari genus Aptovirus. Virus ini menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, domba, babi, dan hewan liar lainnya. Virus PMK sangat menular dan bisa menyebar dengan cepat dalam populasi ternak. Meskipun tingkat kematian rendah pada domba, dampaknya pada produktivitas sangat signifikan. PMK pertama kali itu dilaporkan di Eropa pada abad ke-16. Seiring globalisasi, virus ini menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Afrika, dan Amerika. Di Indonesia, wabah PMK pernah terkendali setelah program vaksinasi massal, tetapi muncul kembali karena berbagai faktor seperti perdagangan hewan tanpa kontrol yang ketat ya. PMK adalah penyakit yang dapat mempengaruhi seluruh rantai pasokan peternakan. Kehadirannya bisa menghentikan perdagangan ternak, menurunkan produksi daging susu, dan mengurangi daya jual beli hewan ternak. Gimana sih mekanisme penyebaran virus PMK? Sebetulnya ada 4 cara penyebaran virus PMK itu sendiri, yaitu 1. Kontak langsung. Virus menyebar melalui kontak antar hewan, terutama antar hewan sehat dan yang terinfeksi. 2. Kontak tidak langsung. Virus dapat bertahan pada peralatan, kendaraan, pakan, dan air minum. Yang 3. Aerosol. Penyebaran melalui udara, terutama area dengan kepadatan ternak tinggi. Yang 4. Itu terakhir adalah manusia. Peternak dan pekerja yang tidak menjaga kebersihan bisa menjadi perantara. Gejala PMK pada domba cenderung lebih ringan, tetapi ini tidak berarti penyakit tersebut itu tidak serius. Nah, terus tanda-tanda klinis pada domba itu lesi di mulut dan lidah. Luka kecil yang sering kali tidak disadari menyebabkan air liur itu berlebihan atau hipersalivasi. Luka di kuku, luka atau abses pada celah kuku yang menyebabkan domba sulit berjalan atau pincang. Lalu demam. Suhu tubuh meningkat hingga 39-40 derajat Celcius selama beberapa hari pertama infeksi. Kehilangan nafsu makan, luka di mulut membuat domba sulit makan yang berdampak pada penurunan berat badan. Produksi susu bisa turun drastis akibat stres fisik. Domba muda memiliki risiko kematian tinggi karena komplikasi seperti miokarditis atau radang otot jantung. Gejala ini, jika tidak ditangani, dapat menyebabkan penurunan berat badan, infertilitas sementara, dan penurunan produktivitas yang signifikan. Domba memiliki tingkat resistensi terhadap PMK yang relatif lebih baik dibandingkan sapi atau babi. Domba, terutama domba lokal seperti domba Garut, memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat terhadap infeksi dibandingkan hewan lain. Pada banyak kasus, domba yang terinfeksi hanya menunjukkan gejala ringan atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali atau asimptomatik. Meskipun domba memiliki resistensi yang lebih baik, mereka dapat menjadi pembawa virus PMK tanpa menunjukkan gejala. Carrier ini beresiko menularkan penyakit ke hewan lain yang lebih rentan, seperti sapi. Virus PMK dapat bertahan di jaringan limfoid atau area mulut domba seperti beberapa bulan setelah infeksi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi diantaranya itu jenis dan ras domba dan kondisi lingkungan kandang itu sendiri. Domba lokal seperti domba Garut umumnya lebih adaptif terhadap lingkungan dan memiliki resistensi lebih tinggi dibandingkan ras impor. Lingkungan yang bersih dan bebas stres mendukung daya tahan tubuh domba. Sebaliknya, kalau misal lingkungan dengan kepadatan hewan yang tinggi, itu benar-benar meningkatkan risiko penularan. Nah, untuk domba dengan pola makan yang seimbang dan cukup mineral, cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Nah, untuk sampai saat ini ya, hingga saat ini itu memang belum ada obat spesifik untuk membunuh virus PMK.
Pengobatan yang diberikan bertujuan untuk mendukung pemulihan ternak dan mencegah infeksi sekunder. Langkah-langkah pengobatan untuk PMK itu gimana sih? Beberapa cara yang harus dilakukan adalah pemberian antibiotik, vitamin, dan suplemen. Perawatan luka, pakan yang bagus, isolasi, dan peran dokter hewan itu sendiri. Untuk antibiotik digunakan untuk mencegah infeksi bakteri sekunder pada luka di kuku dan mulut. Jangan lupa kasih vitamin A, D, E, dan mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuh domba. Bersihkan luka dengan antiseptik dan oleskan salep antibiotik. Berikan pakan lunak atau pakan yang lunak atau cair yang memudahkan domba makan tanpa rasa sakit. Pisahkan hewan yang sakit dari populasi lainnya untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Terus, pastikan pengobatan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan untuk hasil yang lebih optimal. Nah, kalau ada domba yang datang kena PMK, gimana? Domba yang kurang gizi, udah gitu masih muda lagi ya, atau dalam kondisi stres itu lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi PMK. Infeksi sekunder akibat luka di kuku dan mulut dapat memperburuk kondisi kesehatan domba yang sudah lemah. Domba meskipun lebih resisten tetap menjadi bagian dari rantai penyebaran PMK. Karena apa? Satu, adanya dari aerosol ya, sekresi dan ekskresi serta kontak tidak langsung. Virus dapat dilepaskan melalui pernapasan dan menyebar hingga beberapa kilometer di udara. Virus ini ditemukan di air liur, cairan luka, urin, dan kotoran domba. Virus bertahan di pakan, air, kendaraan, dan peralatan peternakan yang dapat menyebabkan infeksi ke peternakan lain. Pencegahan untuk mengatasi resistensi yang terbatas adalah dengan cara biosecurity yang tepat, yang ketat. Bersihkan kandang secara rutin dengan desinfektan. Dan juga jaga kepadatan populasi domba agar tidak terlalu tinggi. Gitu. Jadi nanti untuk setiap pene itu benar-benar diatur, jangan terlalu ketat, bukan ketat, jangan terlalu banyak. Pisahkan domba baru yang misalnya datang nih atau domba yang sakit itu dari populasi utama selama 14-21 hari. Meskipun domba lebih resisten, vaksinasi tetap penting untuk meminimalkan risiko penyebaran dan infeksi. Untuk pemberian pakan kayak protein, vitamin, dan mineral untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh domba. Hindari situasi yang menyebabkan stres pada domba, seperti perjalanan jauh atau perubahan lingkungan yang mendadak. Untuk pengobatan PMK pada domba yang terinfeksi dengan memberikan obat penunjang, cara merawat luka, dan pakan yang lunak. Antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Untuk vitamin A, D, E untuk meningkatkan pemulihan. Untuk luka dibersihkan dengan antiseptik secara rutin. Terus hindari penggunaan bahan-bahan yang menyebabkan iritasi tambahan. Untuk pakan juga dikasih yang lunak, pakan yang basah untuk memudahkan si domba itu makan tanpa rasa sakit. Meskipun domba memiliki tingkat resistensi yang lebih baik terhadap PMK, mereka tetap memegang peran penting dalam penyebaran penyakit ini. Upaya preventif seperti vaksinasi, biosecurity, dan manajemen nutrisi adalah kunci untuk mengendalikan penyakit ini di peternakan. Dengan pemahaman yang baik dan kolaborasi antar peternak, dokter hewan, dan pemerintah, risiko PMK itu dapat diminimalkan. Coba itu ya. Mengapa itu pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan? Mencegah PMK jauh lebih baik, lebih efektif, dan ekonomis dibandingkan mengobatinya. Sekali virus masuk ke peternakan, mengatasinya itu pasti butuh waktu kan, biaya juga, dan juga tenaga yang besar. Nah, langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan adalah vaksinasi rutin, biosecurity ketat, karantina hewan baru, edukasi dan pelatihan peternak, serta kolaborasi dengan dinas peternakan itu sendiri atau di tempat teman-teman. Vaksinasi adalah metode paling efektif untuk melindungi ternak dari PMK. Untuk jadwalnya bisa dikondisikan dengan Keswan atau pemerintah setempat ya. Pasang desinfektan di pintu masuk peternakan. Terus bersihkan peralatan dan kendaraan sebelum digunakan. Pastikan pekerja sebelum kerja itu selalu ganti sepatu atau pakaian sebelum memasuki area kandang. Setiap yang baru dibeli hewan yang datang itu udah pastikan dikarantina dulu nih selama 14-21 hari atau 3 minggu untuk memastikan mereka bebas dari penyakit sebelum dicampur dengan populasi lain. Tingkatkan kesadaran peternak tentang PMK melalui seminar, pelatihan, atau grup diskusi. Laporkan setiap kasus mencurigakan dan patuhi peraturan mengenai pengendalian wabah ini. Nah, untuk dampak ekonomi dan sosial begitu besar bagi dari hulu sampai hilir. Wabah PMK yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan besar pada rantai pasokan ternak.
mempengaruhi banyak pihak mulai dari peternak hingga konsumen akhir. Bahaya. Mungkin itu aja bahasan lengkap tentang penyakit mulut dan kuku atau PMK pada domba. Ingat bahwa menjaga kesehatan ternak adalah tanggung jawab kita sebagai peternak. Dengan langkah pencegahan yang tepat, kita bisa menghindari kerugian besar akibat PMK. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu, tulis aja di komentar ya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari seputar peternakan, khususnya untuk breeding domba Garut dan breeding cross-crossan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Kang Iful dari Ryan Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.